aku bahas tentang pertemanan lagi, tapi bukan dari segi pertemananku yang per grup yang kemarin ada 4 orang sama aku 5 orang, bukannya kayak gitu. Karena dari mereka aku juga ada punya teman yang lain gitu, bukan hanya mereka doang. Begitu juga sama mereka pasti juga punya teman-teman yang lain gitu kan. Tapi yang dalam berproses kita dalam perkuliahan yang bareng sama mereka berempat aku kemarin gitu kan. Nah ini ada cerita satu teman, dia cowok tapi orangnya yang kalem, tapi kalau gabung sama cewek-cewek sama kita dia senang gitu kan, gabung sama kalian berlima lah gitu. Aku boleh sebut namanya aja karena kayak hal baik sih gitu kan, gak perlu aku samarkan siapa namanya gitu. Namanya Dimas, dia seorang yang kalem kadang gitu, tapi orang juga tertutup gitu. Selama aku kenal sama dia, kayak kita kan 2 tahun masuk kuliah aktif, 2 tahun kita masa pandemi gitu kan. Jadi selama 2 tahun aktif di perkuliahan, di awal-awal aku gak terlalu ingat gimana sih pertemanan kita bisa terbentuk gitu kan. Yaudah kita sering barengan, kadang kalau dia pulang kita bareng gitu kan. Sebenarnya beda tempat sih, cuman kalau dia ada kendaraan, dia bawa kereta, dia antar aku pulang gitu. Kadang kan kalau aku kadang pengen kemana, dia bisa standby ngantar aku gitu kan. Aku dulu manggilnya Mas gitu, siapapun yang di kampus pasti manggilnya Mas gitu, karena kan Dimas kita manggilnya Mas gitu. Mas kesini yuk gitu kan, makan nongkrong, walaupun hanya kita berdua aja gitu kan. Ayo katanya gitu kan, walaupun dia nggak ada duit, ya udahlah karena aku yang ngajak, ya udah nih uang aku aja tapi minum aja ya gitu kan. Nah kita pergi gitu kan bareng kemana-mana, kadang ya anaknya selalu diem sih gitu. Aku juga kadang nggak suka yang kalau udah masalah privasi dia, aku nggak akan nanya lebih gitu. Tapi kalau dia mau cerita, aku akan tanggepin gitu kan. Kadang kan anaknya dia itu gitu kan, kalau udah ada masalah besar gitu kan, semua merembet, entah apa masalahnya dia diem, dia musuhin, bahkan aku juga dimusuhin, nggak tahu kadang apa permasalahannya. Dia jadi gitu, jadi diem, apa-apa salah sama dia gitu kan, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak kemanapun bahkan gitu, karena anaknya tipenya tertutup gitu kan. Karena bagi kita juga kita ngerti gitu, ada hal dalam pertemanan itu nggak semuanya harus kita buka gitu kan, nggak semuanya harus kita kasih tahu gitu kan, karena ada hal-hal yang sensitif rasa kita nggak perlu bagi gitu. Nah adalah hal yang seperti itu gitu kan. Yang aku tahu kadang ekonomi dia sulit gitu kan, antara dia sama adiknya kan bedanya berapa tahun ya, aku juga kurang tahu. Cuman dia kuliah, adiknya masih SMP di pesantren di Pakam ya, adalah pesantren di sana kan. Nah bedanya jauh, cuman kadang dia cerita dia selalu dibedakan antara dia sama adiknya, yang selalu dibanggakan itu adiknya bukan dia gitu kan. Ya wajar, namanya kita pun sama-sama anak pertama gitu kan, kita ngerasain hal yang kayak gitu, ya wajar, nggak apa-apa, karena kita lahir nggak berapa lama ada adik kita. Nah perhatian orang tua kita pasti ya udah berubah ke adik kita, bahkan sampai kita udah besar perhatian kita juga berkurang nggak ke kita gitu kan, padahal keinginan kita juga ada gitu kan. Tapi dia tipikal orang yang nggak pernah mau ngomong sama orang tua pengennya apa, maunya apa, dia jadinya diam aja. Tapi kalau aku kan kadang aku bisa kompromi sama orang tua aku kalau memang itu yang bisa dikompromiin gitu kan. Kalau enggak aku juga akan ngikut sih, akan iya aja apa kata orang tuaku. Nah kayak gitu kan. Jadi adanya di pesantren, kadang kita sering ke pesantren, man ke pesantren yuk kata gitu kan, karena aku seneng kalau diajak jalan-jalan ya aku ayo aja gitu kan. Ya udahlah ayo gitu kan ke pesantren, kita jenguk adiknya, ngasih barang sama adiknya, makan kadang di sana bareng sama adiknya gitu, deket lah kita kan. Kalau bisa dibilang ya pertemanan yang sewajarnya aja. Emang bisa pertemanan antara cewek cowok itu bisa nggak ada rasa, bisa, karena kita yang memposisikan diri kita di mana kan. Antara aku sama Dimas, kita emang nggak ada pernah rasa apapun, kita biasa aja gitu. Kita pertemanan kita kemana-mana kita sering berdua gitu, ya udah gitu kan. Malah kadang orang sering nganggep kita itu kayak ada orang luar gitu kan, nganggep kita kayak adik abang atau adik saudaraan gitu kan, karena kayak mirip kecil-kecil gitu kan, tapi dia tinggi besar, cuman kurus gitu kan. Nah jadi udah tiba lah masa-masa kita di masa pandemi kan,
masa pandemi kan kita udah kayak hampir lost kontak ya, karena dia jarang megang HP. Di rumah itu dia kerja gitu kan, adalah kerjaan yang dikerjakannya di rumah demi untuk biaya dia kuliah juga, atau biaya kehidupan dia di sana juga untuk nabung gitu kan. Nah, masa pandemi aku kadang ya masih menghubungin dia lah, ada kabar apapun segala macam aku pasti bantu gitu kan. Aku ngasih tahu, Mas hari ini kita kuliah, Mas hari ini ada tugas, Mas gini-gini. Cuman kan kadang aku nggak se-prepare. Ada satu temanku, nanti aku ceritain, nggak se-prepare itu aku bawa kayak ngasih tahu nih tugasnya, kalau apa aku kerjain, enggak. Aku cuman hanya sekedar ngasih tahu dia aja bahwa ini ada tugas, besok kita masuk jam segini gitu aja. Kalau dia nggak masuk, nggak ada kabar, aku telepon gitu kan. Nah itu setahun masa pandemi kita masih adem-adem aja, kita nggak tahu. Tibalah masa-masa terakhir kita perkuliahan, udah di semester 8. Jadi kayak kita kan udah kumpul gitu kan di awal tahun 2021 kemarin gitu kan, mengenai judul-judul kita gitu, karena untuk skripsian. Jadi di situ aku belum ngeh, bahkan teman sekosannya juga belum ngeh bahwa dia kayak udah pengen resign dari perkuliahan di semester 8 gitu kan, karena nggak tahu cerita dia gimana di balik kemarin itu kan, selama nggak kuliah, nggak tatap muka. Jadi kayak tiba-tiba dia datang, cuman kayak udah lesu segala macem gitu kan. Aku nggak terlalu pengen kayak gimana gitu, Mas gimana sih, kenapa selama ini kok diem-diem aja segala macem, apa yang terjadi di belakangnya dia kemarin. Aku nggak pernah segitunya nanya gitu. Tibalah kita di jalan berduaan gitu kan, karena udah lama di jalan, aku kadang ngajak ngobrol lah gitu kan di jalan. Pun biasanya kita ribut kalau di jalan, tapi nggak meributkan suatu hal permasalahan yang pernah kita hadapin gitu. Kita meributkan hal-hal yang sepele yang di jalan aja gitu, entah apa yang lucu di jalan kita obrolin gitu. Tapi kali ini terakhir kali kita jalan berdua gitu. Di situ aku terakhir kali jumpa sama dia, dan aku nggak nyangka emang itu udah terakhirnya kita jumpa di situ pada tahun ini gitu kan. Ya udah cerita panjang lebar bahwa ada permasalahan dia gitu, segala macam tentang biaya, tentang keluarga gitu kan. Nah di situ kayak udah terbuka lah dia gitu kan. Aku jadi ngerti, oh yaudah. Tapi aku tetap ngasih semangat, Mas selesaikan perkuliahanmu, jangan sampai ditunda gitu. Karena apa? Kita kalau udah terakhir nanti sendirian gak ada kawan, kita males. Sementara ada kawan aja kadang yang support kita bisa malas-malasan, apalagi gak ada gitu kan. Karena aku tahu dia juga gimana kan. Jadi dia ya udahlah, di situ balik kampung, tapi masih tetap ada kontak-kontakan sama aku, mau soal skripsian dia, soal tugas-tugas yang masih tertinggal gitu kan. Dan aku nggak ngeh sama sekali bahwa dia melangsungkan tunangan, melangsungkan pernikahan, karena ada isu kadang dia cuma posting foto lamaran. Teman-temanku yang lain kayak shock lah gitu kan, tiba-tiba dia lamaran. Dia bilang sih nggak bener, cuman udah terakhir itu emang betul dia lamaran, terus dia nikah, dia sebar undangan. Cuman di situ nggak pesta, dia cuma ngadain akad doang. Sah lah dia nikah pada bulan 3 atau berapa, awal semester 8 lah pokoknya. Di situ kan kita semua terkejut gitu kan, wah ini anak betulan nikah gitu. Tapi sebelumnya dia cerita sih, dia kenal sama satu cewek di kampung dia yang udah lama, sama masa pandemi si cewek ini deket sama dia, dan dia pun ada jatuh hati sama si cewek ini gitu kan. Tapi yang kita tahu kalau di kampung-kampung, kalau kita deket rumahnya atau apa segala macam, sering ketemuan, pasti kayak jadi isu-isu di situ. Nah kedua orang tua mereka takutlah hal itu akan terjadi, jadi kayak orang tuanya nyuruh lah mereka untuk nikah gitu kan, daripada hal-hal yang terjadi nggak diinginkan gitu kan. Jadi mereka nikah. Nah di situ aku mikir kayak, wah ini ada apa yang ada di pikirannya gitu, tiba-tiba udah mau nikah, sementara beban yang dialami selama ini sementara sih banyak sih gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir masalah hidup juga nggak akan selesai kalau sebelum kita udah berakhir di dunia ini gitu kan. Udah ada nikah gitu kan. Akhirnya aku pun ngontekin dia, berpikir gitu kan, walaupun kita hanya statusnya teman, emang kita tahu temen yang kita gimana gitu kan, tapi aku nggak bisa ngontek dia sesuka hatiku kayak kemarin nelfon dia sesuka hatiku kemarin. Sementara sekarang posisinya dia udah ada istrinya gitu kan. Jadi kayak, ayo udah Mas, terserah kamu, berarti ini pilihanmu
sampai sekarang bahkan udah nggak ada kontekan yang kayak gimana lagi gitu, karena dia bilang HP dia dipegang sama istrinya gitu. Kadang aku ngasih tahu sesuatu sama dia di chat gitu kan, tiba cuma di read aja, berarti ya udah fix istrinya yang nengok gitu kan. Bagi aku sih nggak jadi permasalahan gitu kan, cuman rasaku sayang gitu. Aku sebagai temenmu, kok yang aku anggap sebagai temen juga gitu kan, kenapa kita nggak sama-sama bareng keluar gitu dari perkuliahan ini, selesaikan dulu gitu kan. Aku yang tahu alasanmu pertama kali kuliah juga alasanmu karena cewek gitu kan, makanya kau kuliah, dan alasan kau berakhir juga karena cewek. Tapi kan alasannya untuk belum sampai finish bisa diselesaikan karena cewek juga gitu kan, karena istrimu juga gitu. Itu kan sayang, udah 4 tahun terakhir gitu kan nggak diselesaikan gitu kan. Cuman ya udahlah, itu pilihanmu karena kau udah punya keluarga baru. Sekarang aku nggak berhak ngusik lagi gitu kan. Bahkan panggilanku yang dulu Mas sekarang udah berubah jadi Dim. Nggak berani aku manggil panggilan belakangnya lagi, takut nanti salah paham gitu kan. Kalau udah berumah tangga, aku pun tahu posisikan diriku kayak gimana. Aku nggak akan berani lagi walaupun kita sedekat itu dulu gitu kan. Jadi yang aku harap kayak yang dari pertemanan kita ini gitu, gimana ya, kalau sama perempuan dan laki-laki emang nggak bisa sih, ya udah jelas-jelas bisa lost contact gitu ya kan, karena dia punya istri gitu kan. Itu yang udah gak bisa kita ganggu gugat lagi gitu kan, nggak bisa aku ganggu gugat lagi. Apapun itu yang dijalanin dia, itu pilihan dia. Tapi satu pesanku kayak jangan dijadikan anaknya itu seperti apa yang dialaminya dulu gitu. Dia berani untuk memulai itu, cuman kalau aku masih berpikir kayak aku belum siap untuk hal itu. Cuman dia berani ngambil posisi dia sebagai anak, sebagai orang tua, sekarang calon orang tua gitu kan. Aku harap dia menjadikan anaknya anak yang baik, anak yang mentalnya tidak breakdown seperti dia gitu kan. Yang aku harap dia dekat sama anaknya kelak gitu kan, karena dia nggak dekat sama ayahnya gitu, ngobrol aja pun masih canggung gitu kan sebagai anak sama bapak gitu. Aku harap sih keluarga kecilnya sekarang bebe aja ke depannya gitu kan. Mudah-mudahan ada kabar kita ketemuan untuk entah untuk pertama kalinya sama keluarga barumu gitu kan. Karena kita udah semenjak terakhir semester 8 kita udah gak pernah kontak, bukan gak pernah kontak kan, udah kita gak pernah ketemuan lagi dan kontekan yang intens lagi, yang teleponan lagi gitu kan. Yang curhat kita udah gak bisa lagi gitu kan. Ya udah, ini pertemanan aku mengenai kayak satu orang yang sudah nikah, yang udah perbatasan pertemanan itu udah ada gitu, kita nggak bisa masuk lebih dalam ke kehidupan dia gitu.